Halo teman-teman, kembali lagi di kegiatan podcast Collaboration Project HMJ Hukum UNESA. Untuk hari ini, episodenya mengenai Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Hukum UNESA, yakni Bapak Hananto Widodo. Bagaimana kabarnya Pak Hananto? Alhamdulillah baik. Dirimu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas nih Pak, tema kita pada hari ini yakni menumbuhkan semangat FH. Menumbuhkan semangat Fakultas Hukum. Ya. Kita ketahui juga bahwa jurusan hukum ini masih berbentuk jurusan, belum pada proses fakultas. Maka dari itu untuk kali ini kita membahas nih kesiapan dari Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan UNESA terkait dengan menumbuhkan semangat Fakultas Hukum. Untuk yang pertama nih, kesibukan Pak Hananto pada liburan semester ini bagaimana Pak? Oh enggak ada, malah saya sakit kena COVID saya. Sekarang sudah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Untuk PKHP sendiri nih Pak, dulu saya pernah baca kalau PKHP itu sebenarnya baru ada tahun 2020. Sebelumnya itu ada di tahun 2017, namun namanya bukan PKHP. Apakah benar Pak? 2019 hasilnya itu. Oh 2019. Hasil PKHP 2019. Bagaimana sih Pak sejarah terbentuknya PKHP sendiri? Jadi begini, kalau dulu 2017 SK Rektor zamannya Prof. Wasono itu memang dibentuk pusat-pusat studi ya. Pusat studi ini mulai ada yang ikut di fakultas, ada yang ikut di universitas ya. Lah, pusat studi di hukum ya, prodi hukum jurusan hukum pertama kali adalah pusat studi dan layanan hukum. Mengapa pusat studi dan layanan hukum? Karena pada waktu itu pusat studi diharapkan juga menghandle persoalan-persoalan hukum yang praktis ya. Oleh karena itu dulu di fanpage-nya Facebook ya, yang sebelumnya adalah pusat studi dan layanan hukum, saya pernah dapat permintaan bantuan ya. Kebetulan itu orang Unesa juga, masa Unesa juga, tapi kakak tingkatmu saya belum nyebut angkatannya. Dia terkena kasus mukuli orang, lalu ditahan ya di kepolisian lah. Setelah itu berjalan 2 tahun, kita tiap tahun aja mengadakan diskusi-diskusi karena dulu offline ya, ngundang beberapa pembicara ya. Setelah itu pada tahun 2019 kita rapat di fakultas. Dan saya usul pada waktu itu yang di fakultas, seperti di bawah naungan fakultas itu lebih baik jangan pusat studi tapi pusat kajian, untuk membedakan dengan yang di universitas ya, di LPPM. Ini saya melihat pada peraturan rektor kalau nggak salah di UGM ya. Kalau di UGM, kalau kita mengenal namanya pusat kajian anti korupsi, berarti dia di fakultas ya, dia di bawah fakultas. Kalau pusat studi dia di bawah universitas. Itu lah. Tapi ternyata saya sudah usul bahwa namanya pusat kajian hukum dan pembangunan, tapi SK-nya pada waktu tahun 2020 itu keluar pusat kajian dan layanan hukum ya. Akhirnya pada tahun 2020 itu menjadi pusat kajian hukum dan pembangunan. Tapi sebenarnya pada tahun 2019 kita sudah usul bahwa namanya pusat kajian hukum dan pembangunan. Lah, sebenarnya apa sih, kenapa kok akhirnya berubah menjadi pusat kajian hukum dan pembangunan? Yang pertama adalah nilai jual ya, nilai jual. Karena kalau kita bicara mengenai pusat studi dan layanan hukum, maka orang akan, waduh ini kurang ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena persoalan-persoalan layanan hukum itu sudah dihandle oleh ULBH yang sekarang dipimpin oleh Bu Puji, Unit Layanan dan Bantuan Hukum ya. Jadi itu sudah dihandle ya. Jadi kita fokus pada masalah kajian dan diskusi ya, diskusi rutin itu. Saya kira begitu. Mengenai tujuan dari pembentukan PKHP sendiri, pasti banyak kegiatan-kegiatan nih Pak dalam PKHP. Ya. Mohon disebutkan Pak, apa aja sih kegiatan yang sudah berjalan selama ini dan prospeknya bagaimana? Ya, pertama kita webinar sudah ada 2 jilid ya. 2 jilid, lalu tiap jilid ada beberapa webinar, kalau nggak salah ada sampai di atas 10 ya. Yang 2021 ini kita sudah kira-kira 3-4 lah ya. Lalu kita di tahun 2021 juga melakukan 2 riset. Yang pertama adalah terkait dengan
mudik ya, larangan mudik bagaimana tanggapannya? Cuma itu kelihatannya itu agak bagaimana ya, kurang responden itu bagaimana tuh. Lalu yang kedua terkait dengan PPKM, itu sudah dilakukan riset di bawah Pak Irvarona Boyd lah. Tujuan dari PKHP sendiri ya, kalau dikaitkan dengan kelembagaan itu yang pertama adalah branding ya, branding. Karena branding ini perlu kita lakukan karena gini, kita harus secara kelembagaan kita harus melakukan pembenahan ke dalam dan keluar ya. Ke dalam itu apa? Itu dilakukan oleh jurusan melalui penyempurnaan kurikulum, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagainya. Lah, Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan itu kita khusus untuk branding. Oleh karena itu, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam PKHP termasuk dosen itu mulai ya menulis artikel ya di beberapa media online dan mengatasnamakan PKHP. Sehingga apa? PKHP itu bisa dikenal oleh banyak orang. Gitu. Dari yang Bapak sebutkan tadi yang mengenai webinar itu kan dari yang saya amati ya Pak ya. PKHP pernah mengadakan webinar sampai tembus ke Pak Sandiaga Uno nih. Nah, bagaimana itu peran serta dari mahasiswa serta dosen supaya bisa mewujudkan hal tersebut? Ya, yang pertama tentu adalah kita harus melihat potensi-potensi mahasiswa karena kita tidak bisa menafikan begitu saja bahwa mahasiswa itu juga punya jaringan yang kuat ya. Punya jaringan yang kuat. Sehingga kalau memang mereka punya hubungan, link, ya kita manfaatkan, kita akomodasi. Itu yang terpenting ya. Jadi karena kita itu tujuannya branding, maka mengundang tokoh-tokoh itu merupakan suatu prestasi tersendiri ya. Karena dengan kita mengundang tokoh-tokoh maka PKHP dilirik banyak orang, dilihat banyak orang, otomatis jurusan hukum juga akan mendapat nama. Jadi kita tujuannya branding yang pertama itu. Iya benar sekali. Karena dari yang saya lihat, saya juga ikut loh Pak webinar yang PKHP kemarin. Pesertanya itu banyak banget dari mahasiswa UNESA sendiri, juga dari luar UNESA, bahkan se-Indonesia nih Pak. Nah, untuk mencapai hal tersebut, pastinya diperlukan panitia dari mahasiswa serta dosen yang sangat berkompeten. Untuk itu, apakah ada persyaratan khusus Pak dalam untuk mahasiswa agar dapat bergabung dengan PKHP? Ya, nanti kan ada semacam interview kan, tiap tahun awal-awal tahun biasanya kita melakukan oprek ya, open recruitment itu. Nanti akan kita lihat bagaimana, yang jelas pertanyaan-pertanyaannya ya jelas. Kalau Anda diterima di PKHP, apa yang Anda lakukan? Jelas itu ya. Itu pertama pertanyaan yang klise, tapi biasanya kalau tidak dipelajari, tidak dipahami juga kadang-kadang jawabannya agak melebar-lebar ya itu. Iya benar sekali. Nah, untuk melakukan melaksanakan segala proker dari PKHP sendiri, pastinya kan ada yang tujuannya ada untuk pembentukan FH yang segera. Nah, menurut Bapak Hananto sebagai Ketua PKHP sendiri, apakah dari PKHP sudah mempertimbangkan nih Pak, gimana sih caranya nanti agar Fakultas Hukum itu segera terbentuk dengan adanya PKHP sendiri? Ya, jadi gini, kita memposisikan bahwa PKHP dan jurusan hukum merupakan embrio dari Fakultas Hukum, itu ya. Jadi itu yang perlu kita tekankan, embrio ya. Sehingga nanti harapan kita nanti ketika terbentuk Fakultas Hukum, maka otomatis pusat kajian itu tidak hanya PKHP saja. Meskipun kita nanti tidak ada keinginan sama sekali untuk membubarkan PKHP, tapi akan terbentuk pusat-pusat kajian yang lain, seperti yang terjadi di beberapa fakultas hukum, ya. Seperti di UNER ada Human Rights Law Studies, ada pusat kajian apa, ada pusat kajian apa. Begitu juga di UGM, begitu juga di Unipro, namanya pusat pengembangan kalau di Brawijaya. Kita nanti harapan seperti itu. Jadi kita nanti pusat kajian hukum dan pembangunan itu akan menjadi embrio baik fakultas hukum maupun pusat-pusat studi yang akan lahir setelah fakultas hukum berdiri. Lah, kalau terkait dengan bagaimana fakultas hukum bisa terbentuk, itu tentu adalah merupakan kewenangan dari kementerian, dan sampai sekarang kementerian masih melakukan moratorium ya, pemberhentian untuk sementara terhadap fakultas. Lah, tapi kita tidak boleh menyerah ya, kita harus siap-siap jika diminta untuk segera melakukan persiapan-persiapan terhadap berdirinya fakultas hukum itu.
Untuk sebelumnya nih udah ada persiapan Kak Pak untuk pembentukan fakultas hukum sendiri? Sudah itu. Para pengelola, para dosen sudah menyiapkan terkait dengan proposal itu. Dari proposal. Juga pasti tentang pencapaian-pencapaian juga ya Pak? Ya, tapi yang jelas kita juga harus mengimbangi dengan doa juga ya, supaya cepat terwujud ya. Kalau dari sudut pandang Pak Hananto nih, apakah pembentukan fakultas hukum itu sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan nanti mahasiswa di bidang akademik, juga di bidang non-akademik, ataupun nanti saat sudah menjadi alumni? Jadi begini, yang pertama, bukan itu pertanyaannya ya. Yang pertama adalah lazimkah hukum itu berada di luar fakultas hukum? Itu yang pertama. Jawabannya tidak lazim karena apa? Hampir semuanya hukum itu pasti di bawah fakultas hukum, ya kan? Itu yang pertama. Lalu terkait dengan masalah yang lain adalah apakah berpengaruh terhadap mahasiswa atau lainnya? Saya kira begini, ketika kita sudah menjadi fakultas hukum, maka kita lebih bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Karena begini, fakultas hukum itu memiliki badan kerjasama BKS kalau nggak salah lupa ya. Itu kerjasama antara fakultas hukum di seluruh Indonesia. Yang ketuanya kalau nggak salah dekan Makassar atau mana, Hasanuddin apa, saya agak lupa. Lah, karena kita nggak punya fakultas, maka kita sulit untuk kerjasama. Kita menjadi sulit untuk mendapatkan informasi-informasi aktual. Lah itu. Kalau di Surabaya sendiri setahu saya itu ada aliansi BEM-FH itu Pak. Tapi HMJ juga ikut serta dalam organisasi tersebut. Terus bagaimana menurut Pak Hananto? Ya anggap aja persiapan fakultas hukum kan ya. Oh iya, persiapan kan, fakultas aja, hukum. gitu. Kita bisa belajar nih dari FH yang lain. Bagaimana sih jika nanti kita sudah terbentuk fakultas hukum seperti itu kan Pak. Nah untuk menurut Pak Hananto sendiri nih, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, baik dari mahasiswa PKHP sendiri maupun mahasiswa yang lain agar fakultas hukum itu bisa terbentuk dengan segera? Persiapan apa aja Pak? Kalau persiapan kita sudah siap ya. Ketika ditanya mahasiswa siap nggak? Siap semua kan ya. Masalah gedung ya kita sudah tinggal. Artinya apa? Pimpinan sekarang itu sudah welcome dan mendukung, mensupport sekali terhadap berdirinya fakultas hukum. Itu yang penting. Karena itu yang akan mempengaruhi kita. Yang jadi masalah kan masih ada moratorium. Dan itu kita ini mengalami dilema juga ya. Artinya kita bisa mendirikan fakultas hukum, mendirikan fakultas tanpa izin dari Jakarta, tapi harus ada satu syarat. Syaratnya adalah ketika kita sudah menjadi badan hukum, BHP, gitu. Ya, badan hukum pendidikan. Tapi dengan badan hukum pendidikan maka dipastikan UKT dan sebagainya pasti akan lebih mahal lagi. Oh, berarti UKT itu juga maksudnya terpengaruhi dengan ya, otomatis karena fakultas. Universitas itu sudah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, berarti kan? untuk sekarang ini kita yang masih bentuk jurusan itu di bawah naungan fakultas ya Pak, belum bisa melakukan apa-apa sendiri tanpa adanya persetujuan dari fakultas. Ya, saya kira begitu karena begini. Tapi semua adalah tergantung dari etika baik dari pimpinan. Kalau dulu itu kita itu hukum kan sesuatu yang dianggap aneh oleh di luar hukum. Misalnya begini, di kalangan kalau mahasiswa kan hanya satu, HMJ atau BEM. Iya. Kalaupun BEM pecah menjadi BEM Nusantara dan BEM apa? Indonesia ya? SI. SI itu singkatan seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau di kalangan pengajar ya, itu misalnya saya hukum tata negara, kita tergabung dalam asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dulu oleh pimpinan dulu sebelum ini, ketika ada kegiatan kita minta dana ditolak. Oh, ditolak. Kalau alasannya apa? Asosiasi dosen prodi ilmu hukum, tidak ada asosiasi pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara. Aneh itu. Kok asosiasi kok mata kuliah? Lah, hukum akhirnya berkembang.
Hukum berkembang juga, bukan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, tapi juga ada namanya Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Itu mata kuliah, satu mata kuliah, tapi mereka mendirikan. Ada Asosiasi Viktimologi, ada Asosiasi Pengajar Ketenagakerjaan, ada Asosiasi Pengajar Hukum Keperdatan, banyak. Lah itu pada waktu zaman sebelum ini itu ditolak karena nggak lazim. Kalau ya asosiasi dosen prodi ilmu hukum. Lah, tapi kalau ketuanya itu bukan bidangnya. Misalnya yang mau ngadakan asosiasi pengajar hukum tata negara. Lalu ketua prodinya itu adalah perdata. Ya nggak bisa semacam itu kan. Tapi itulah cara berpikir orang-orang non hukum ketika memandang hukum. Ya kan, itu semacam itu juga. Untuk sampai saat ini dari beberapa proker PKHP yang sudah berjalan nih Pak, adakah proker PKHP yang tujuannya itu murni untuk menumbuhkan semangat, menumbuhkan fakultas hukum yang segera? Ya, kalau saya kira itu tidak ya, karena memang tujuan kita itu adalah branding dulu, kita dikenal dulu itu. Tapi ada nih Pak, cita-cita ke depannya? Ya ada, pasti ada. Cuma yaitu tujuan kita adalah branding dulu ya. Branding mahasiswanya terlebih dahulu, anggotanya terlebih dahulu. Ya, branding kelembagaan otomatis kan jurusan ikut. Iya, karena jurusan itu yang mensupport semuanya ya. Misalnya kalau honor misalnya itu jurusan yang bukan kita. Jadi kita jadi satu dengan jurusan. Jadi kita tidak terpisah sama sekali. Di jurusan hukum ini kan juga banyak organisasi-organisasi nih Pak, termasuk ada HMJ, ada LSO, ada PKHP sendiri, ada lab hukum. Nah, apakah ada kolaborasi antara PKHP dengan organisasi yang lain untuk memberikan semangat demi terwujudnya fakultas hukum? Saya kira begini, kalau fakultas hukum itu kita tidak sekedar semangat ya, tapi langkah-langkah apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita lihat pimpinan sekarang ini sangat mendukung terbentuknya fakultas hukum. Yang perlu kita pikirkan, karena 2022 sudah suksesi kan, itu yang perlu kita pikirkan. Apakah pimpinan ke depan 2022 itu mensupport kita untuk segera WFH? Itu yang penting ya. Yang terpenting dari pimpinan terlebih dahulu ya Pak. Ya, karena kita ikut menyiapkan, ikut memberikan semangat, ikut memotivasi, ikut memberikan andil lah di dalamnya bagaimana caranya agar fakultas hukum itu segera terbentuk, tapi kembali lagi ke pimpinan juga. Ya, karena begini, kita akan melihat pada proses terbentuknya fakultas hukum di UNES. Itu pada tahun 2000, kalau nggak salah itu masa pertama tahun 2002 atau 2000 berapa itu. Itu didirikan tanpa ada surat izin dari pemerintah yang berwenang. Iya, nggak ada surat izinnya. Ketika mereka mau lulus, baru surat izinnya diajukan. Nah, yang terjadi adalah apa? Dikti kan bingung. Iya. Kalau sampai ini nggak dikasih surat izin, maka apa? Nasib sekian banyak mahasiswa itu terkatung-katung kan ya. Akhirnya mau nggak mau akhirnya mengeluarkan izin meskipun dengan revisi-revisi. Tapi begini ya, yang harus dipahami adalah pusat, Jakarta, kementerian itu pasti ada gengsinya. Kita ngajukan pasti sekali nggak mungkin langsung diterima. Beberapa kali baru nanti kita bisa diterima lah. Semangat ini yang perlu, yang pantang menyerah ini yang perlu kita pupuk. Karena yang namanya pusat pasti nggak akan satu kali diterima, nggak mungkin. Mereka pasti akan berkali-kali, karena apa? Mereka akan punya gengsi juga kan. Prosesnya juga banyak ya Pak, panjang. Kalau berbicara tentang PKHP sendiri nih, apakah ada target atau keinginan dari Pak Hananto sendiri yang belum terwujudkan sampai saat ini? Ya, jadi begini, webinar dan sebagainya itu merupakan langkah awal bagi kita untuk melakukan branding. Artinya apa? Tujuan dari kita semuanya adalah agar baik dosen maupun mahasiswa yang nantinya akan menjadi alumni itu akan laku di pasaran. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, beberapa tokoh-tokoh yang ada dari pusat kajian itu, mereka ya
Justru pusat kajian sekarang yang ketika mereka menjadi terkenal itu justru tidak pernah mengadakan webinar. Mereka malah diundang kemana-mana. Nah itu tujuan kita itu. Jadi ini hanya sebagai awal aja webinar nanti. Nanti ketika kita nanti sudah mapan, orang-orang PKHP nanti yang diundang kemana-mana. Itu tujuan kita. Dari awalnya mengadakan webinar jadi pemateri dalam webinarnya seperti itu. Bukan webinar PKHP aja tapi di mana-mana. Di mana-mana. Yaitu. Sehingga apa? Kita lebih bisa dikenal ya. Karena gini, kita mendirikan fakultas hukum itu jangan dianggap sebagai langkah terakhir. Ya. Karena mendirikan itu sebagaimana yang dikatakan orang membangun itu lebih mudah daripada merawat. Kelihatannya nanti kita sulit mendirikan fakultas hukum. Tapi kan itu tergantung dari pimpinan. Tapi ketika pimpinan oke, menteri oke, bagaimana merawat ini supaya bisa maju? Supaya kita bisa sejajar dengan yang lain-lainnya. Itu kan perlu kita pikirkan. Iya. Tentu saja untuk awalannya nih Pak, gimana sih misalnya nanti kita udah disetujui nih menjadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Lalu untuk pengelola yang pertama, tahun pertama itu bagaimana Pak kira-kira? Apakah mereka sudah mampu nih secara organisasi, secara bagaimana cara pengaturan ke depannya? Dari pandangan Bapak Hananto sendiri, apakah jurusan hukum ini sudah mampu apabila sudah terbentuk FH? Saya kira kita harus optimis, jadi tidak ada kata-kata tidak mampu atau mampu ya, kita harus optimis. Yang pertama jelas kita tidak bisa bekerja sendirian ya. Begitu juga dengan pengelola atau pimpinan yang akan datang tidak bisa bekerja sendiri, harus mendapat support dari beberapa elemen dalam, bahkan bukan beberapa tapi seluruh elemen di dalam fakultas hukum itu sendiri. Nanti bagaimana? Itu akan sesuai dengan potensi masing-masing ya, sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau dosen ini memiliki potensi ini ya kita maksimalkan, mahasiswa ini punya potensi ini kita maksimalkan, ya kan? Nanti akan sinergis di antara itu semua. Untuk dari beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mulai dari terbentuk sampai sekarang, apakah ada kesulitan dalam mengatur PKHP sendiri Pak? Karena kan setiap tahun, setiap angkatan itu pasti beda sumber daya manusianya, berbeda potensinya. Nah, untuk menggali potensi-potensi mahasiswa baru yang baru masuk ke PKHP sendiri, apakah pihak dosen itu memberikan seperti tes atau mungkin sesuatu hal, kegiatan yang akan menumbuhkan potensi dari mahasiswa baru tersebut? Ya, yang pertama itu pasti oprek tadi ya, rekrutmen tadi terkait dengan masalah kemampuan wawancara tadi ya. Lalu setelah itu bagaimana ketika dia menjadi berkegiatan di misalnya di webinar ya, karena kita punya 3 ya. Jadi di pusat kajian di seluruh FISH ini kita memang yang paling banyak berkegiatan ya. Dan kita itu kenapa banyak berkegiatan? Karena pada tahun 2021 ya, kalau kita dulu 2020 kan webinar karena memang awal-awal pandemi sehingga Zoom itu kita maksimalkan. Tapi sekarang kita juga berpikir tidak hanya webinar tapi yang lain ya. Misalnya riset dan sebagainya lah. Kita bentuk yang namanya divisi-divisi. Ada divisi, jadi saya ketua, sekretarisnya Pak Ali, lalu di bawah ada divisi-divisi. Divisi apa saja? Divisi penelitian dan pengembangan. Ketuanya, koordinator divisinya itu Pak Irfa ya. Pak Irfa. Lalu ada koordinator advokasi, koordinatornya Pak Budi. Lalu ada divisi satunya divisi Humas ya. Itu koordinatornya Pak Gelar. Nanti akan dilihat mahasiswa itu potensinya kemana. Kalau passionnya itu potensinya ke litbang, maka dia masuk litbang. Kalau dia ke pengabdian, maksudnya ke advokasi. Kalau dia itu ke mana tuh? Ke humas misalnya webinar kan butuh humas itu maksudnya ke, tapi kita dalam pekerjaan kita luas ya.
Misalnya Humas juga bisa membantu Litbang ya. Litbang juga membantu Humas sedikit gitu cara kerja. Saling membantu. Ya. Demi terwujudnya apa yang dicita-citakan di awal ya Pak. Begini, dalam webinar-webinar PKHP kan selalu ada pemateri yang sangat menonjol tuh Pak, yang sangat diminati lah, sehingga kegiatan webinar PKHP itu selalu menjadi sorotan nggak hanya di Unesa tapi juga di Indonesia juga. Nah itu bagaimana sih Pak caranya biar kita bisa mendapatkan koreksi dari speaker-speaker yang sudah berpotensi dalam bidangnya dan juga sebagai apa ya, pandangan lah Pak, gimana sih caranya? Koreksi dari dari pembicara? Iya. Koreksi gimana maksudnya? Koneksi. Oh koneksi. Itu kan sekali lagi itu akan kita maksimalkan dari mahasiswa-mahasiswa. Misalnya mahasiswa ini punya koneksi ini silakan ya. Ini silakan. Itu akan kita itu. Yang terpenting dari dosen-dosen adalah keterbukaan terhadap mahasiswa itu aja. Ada komunikasi yang terbuka ya. Pak saya punya ini bisa nggak diajak bicara? Boleh silakan. Kapan? Ini. Nggak apa-apa gitu. Untuk terlaksananya webinar sendiri itu apakah butuh proses yang panjang Pak waktunya? Tergantung juga, ada yang bisa cepat, ada yang butuh proses. Ya. Karena begini, kalau kita mengundang sebenarnya gini loh. Kalau kita bandingkan dengan webinar-webinar di lembaga-lembaga lain atau pusat-pusat studi lain, kita itu kalau ngundang pimpinan lembaga itu lebih gampang persiapannya. Karena apa? Karena kita terbiasa seremonial ya. Oh ada apa? Indonesia Raya, ada Mars Unesa. Kalau kita lihat di beberapa lembaga-lembaga ya, pusat-pusat di baik itu LSM maupun universitas, itu rata-rata dia nggak pakai seremonial semacam itu. Jadi sambutan langsung mulai. Nah, enaknya apa kalau kita mengundang yang lembaga? Misalnya ketua DKPP kemarin kita mengundang Prof Muhammad ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita mengundang itu Prof Muhammad, kita mengundang dari KPU, kita mengundang dari ASN ya, kita juga mengundang dari Bawaslu. Karena kita terbiasa seremonial, jadi kita gampang saja, iya kan? Itu. Apakah posisi kita sebagai jurusan dan fakultas itu mempengaruhi beliau-beliau mau menjadi speaker dalam kegiatan kita? Ya, karena yang kita jual pusat kajian, bukan itu. Jadi jurusan itu mensupport ya, yang kita jual itu pusat kajiannya itu. Pusat kajiannya. Setelah bertahun-tahun menjadi dosen di Unesa, kesan Pak Hananto nih terhadap jurusan hukum itu apa kira-kira Pak? Kesan saya? Iya. Ya, jadi begini, kalau kita bicara mengenai kesan ya, yang pertama itu ada egalitarian ya di dalam hubungan antara dosen, meskipun tidak menafikan yang namanya hormat ya, rasa hormat. Tapi di jurusan hukum ini tidak ada yang namanya jarak antara ini dan ini. Saya komunikasinya bagus ya antar dosen ya. Oleh karena itu dapat saya katakan bahwa tidak ada geng-gengan di dalam dosen di dalam jurusan hukum ya. Semuanya membaur satu, jadi ya, satu. Tidak ada geng-gengan. Kalau masalah beda pendapat atau nggak cocok biasa kan namanya. Pasti ada. Pak, namanya. Tapi tidak sampai pada yang namanya itu, perpecahan, konflik. Nggak ada. Kalau kesannya Pak Hananto selama menjadi dosen dalam konteks perkuliahan nih Pak, bagaimana Pak? Ya. Apalagi sekarang kan masa pandemi, otomatis kita lebih menyusun lagi strategi bagaimana caranya agar perkuliahan di masa pandemi ini bisa efektif. Ya, saya pribadi tidak bisa mengatakan efektif karena selama ini nggak mengukur ya. Selama ini tidak mengukur. Ukurannya apa efektif ya? Karena apalagi mahasiswa itu nutup layar, kita nggak tahu dia tidur atau apa, nggak tahu. Ya. Benar Pak. Kita nggak bisa mengukur karena apa? Kita mengukur butuh waktu juga ya. Sedangkan di era pandemi ini kalau kita pakai Zoom atau Google Meet itu waktunya kan
tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya bisa membengkakkan kuota itu. Iya. Itu juga jadi problem. Jadi yang jadi masalah memang selama ini memang saya nggak pernah mengukur efektivitasnya ya. Ya, ini yang terakhir Pak, harapan Pak Hananto sebagai Ketua PKHP terhadap Fakultas Hukum. Harapannya bagaimana? Tentunya mengharapkan segera terbentuk, tapi lebih spesifiknya bagaimana Pak? Jadi begini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita memang harus Fakultas Hukum harus berdiri. Tapi Fakultas Hukum bukan tujuan akhir ya. Tujuan akhir kita adalah terbentuknya Fakultas Hukum dan merawatnya menjadi lebih besar lagi, sehingga kita bisa bersaing dengan fakultas-fakultas hukum lainnya di Indonesia yang lebih senior daripada kita itu. Iya, benar sekali. Pesan Pak Hananto nih untuk mahasiswa dari jurusan hukum sendiri itu apa aja Pak? Pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan nih. Ya, jadi gini, pesan saya itu jadilah mahasiswa yang sesuai dengan passionnya ya. Jangan ikut-ikutan yang lain. Misalnya apa? Kalau memang minatnya di perdata atau minatnya di mana, itu tekunilah. Karena itu yang akan menentukan masa depanmu nanti. Tapi terkadang nih dari mahasiswa sendiri masih bingung Pak. Peminatan saya itu di mana, passion saya itu di mana? Itu gimana caranya agar kita dapat mengetahui passion kita yang sebenarnya? Ya. Oleh karena itu, jadi gini. Ilmu hukum itu bukan ilmu sekedar teori, tapi ilmu praktek ya. Oleh karena itu cobalah untuk mengikuti praktek-praktek hukum sehingga kita akan mengetahui passion kita di mana. Karena kalau kita hanya berbicara mengenai konsep, maka kita tidak akan menemukan passion kita. Baik, terima kasih ya Pak Hananto atas saran-sarannya untuk mahasiswa nih. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir dari podcast Collaboration Project series mahasiswa bersama dengan Bapak Hananto. Terima kasih Bapak atas kesediaannya dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga tercapai tujuan yang dicita-citakan. Nah, untuk itu terima kasih untuk semuanya karena telah mendengarkan podcast dari HMJ Hukum UNESA dan see you untuk pertemuan selanjutnya.